Hai semuanya, kenalin, nama gue Aldo Vincent, tapi biasanya teman-teman tuh akrab panggil gue dengan sapaan Aldo. Sebenarnya gue sekarang lagi aktif as Staff of Institutional Relations and Global Partnership buat FPCI Chapter BINUS. Terus gue juga lagi lanjut as Staff of Event Jakarta International Model Adaptations 2021 and soon to be promoted as Under Secretary General of Event buat Jakarta International Model Adaptations tahun 2022. Dan sekarang sebenarnya juga lagi ngambil intern staff as Political Research and Policy Analyst buat salah satu anggota Komisi 1 DPR RI. Gue juga lagi ngambil part-time as Staff of Team Promotion di Marketing BINUS Kemanggisan Jakarta. Dan di sela-sela kesibukan gue masih sempetin buat bisa full-time di usaha keluarga. Sama tuh gue tertarik sama Political, Military and Security Studies, Culinary. Gue tertarik sama Graphic Design, Public and Foreign Policy, Cinematography, Film and Video Editing, User Interface and User Experience. Dari dulu juga Karate, Judo, sama Brazilian Jiu-Jitsu. Gue juga tertarik banget, sebenarnya baru kayak 1-2 tahun belakangan sama otomotif. Dan kesukaan gue sama otomotif bikin gue akhirnya juga senang side traveling, jalan-jalan, entah itu yang di dalam kota atau bahkan yang di luar kota. Sekian banyak banget interest, setahu gue nih lu kan paling demen tuh kulineri. Tapi kenapa lu milih jurusan HI? Tadi tuh sempat gue mau ngambil culinary diploma buat masuk ke commercial kitchen, tapi setelah diskusi ke depannya gue ngobrol sama bokap nyokap gue stick sama IR karena itu pilihan pertama yang gue sampein ke mereka. Dan gue ngeliat kalau masuk di IR tuh ngasih gue kesempatan lebih untuk masuk ke berbagai industri yang lebih luas. SMP itu gue tertarik untuk ngambil teknik dirgantara. Gue tertarik untuk bisa masuk ke aviation engineering industry ke masih SMP, tapi lama-kelamaan gue ngeliat nih kalau nilai IPA gue tuh struggling banget, especially fisika sama kimia. Itu setengah mati banget. Tapi itu pupus harapan karena gue cuma bagus di biologi doang. Kelas 10 nginjak kelas 11 gue dapet satu guru nih. Sebenarnya nih guru ngajarin PPKN tuh udah 3 tahun, kenal aja namanya Mr. Hotbed. Jadi si Mr. Hotbed ini sebenarnya ngajarin PPKN dan dia tuh masuk berbagai jenis mata pelajaran gitu. Salah satunya dia ngejelasin tentang hubungan internasional waktu gue masih hidup di kelas 11 semester 1. Dan entah kenapa gue punya ketertarikan gara-gara penjelasan dia waktu itu. Dan gue punya rencana untuk bisa prospek ke arah sana. Dan sampai detik ini, turns out kalau gue nikmatin banget untuk ke dalam studi jurusan ini. Yang tadinya gue banyak denger kalau jurusan ini tuh bakal banyak tentang pendekatan sosial budaya, sekarang tuh malah lebih banyak heavy research on social political approach atau studi analisis tentang politik luar negeri yang bikin gue jadi rajin research, rajin baca dan proaktif terhadap fenomena politik di sekitar kita sama yang ada di internasional. Bayangin nih, kira-kira 5-10 tahun setelah lulus dari kuliah, kita tuh mau ada di posisi apa sih? Gue nentuin dulu apa sih yang mau gue capai di akhir setelah gue lulus kuliah nanti. Gue mau kemana? Gue bakal ngerjain apa, di mana, dengan siapa. Setelah itu semua ada a great picture tentang gue bakal ngapain aja, baru gue bakal metain semua pilihan itu dari sekarang secara pasti. Kira-kira apa aja sih yang bakal gue butuhin buat bisa sampai ke titik itu? Gue biasa fokus ke 3 hal. Yang pertama, gue bakal fokus ke buat consistency. Ketika kita mulai mengerjakan segala suatu hal dengan ada jangka waktu yang cukup sering, itu membuat kita semakin mahir dalam satu bidang. Increase jam terbang di sana, bikin kita lebih cepat beradaptasi dengan cara kerja yang baru, dan usahakan untuk minimalisir gap buat cuti, excuse, izin, dan alasan apapun itu. Supaya apa? Supaya kita bisa bikin good habits di pekerjaan yang baru atau di kesibukan kita yang baru. Yang kedua, time management. Maksimalin 24 jam yang kita punya buat istirahat, kerja, kuliah, atau belajar dengan skala prioritas. Kalau ada waktu lebih di akhir pekan, use them wisely for self-improvement atau hobi bahkan. Kita bisa ikut seminar, acara, podcast, atau development for soft and hard skills kita, atau bahkan sekedar meet up sama teman-teman buat networking. Yang ketiga, set priorities. Pinter-pinter milih kepanitiaan, organisasi, pekerjaan. Jangan semua langsung diembat. Look for beneficial timbal balik yang lu bisa kasih sama yang bisa kalian terima juga di waktu yang bersamaan. Keep yourself motivated with any changes in advance dengan merujuk pada skala prioritas. Sembari set your work pace. Jangan terlalu hustle juga. Gue tahu kalau banyak dari kita yang bener banget nih hustle culture, tapi remember, kalau mental health itu juga penting buat diri kita. Keep yourself in the right path. Nah, tapi sebenarnya lo enjoy gak sih? Kan kata orang harus ikutin passion yang lo banget, baru nanti lo bisa enjoy. Sedangkan waktu SMA, passion lo cenderung masak kan? Sorry aja dengan pilihan gue sekarang, dan gak pernah ada kata menyesal sedikit pun.
selama you don't take things for granted dan setia dengan hal-hal kecil. Gue yakin lo gak akan menyesal dengan pilihan lo sejak awal. Sebaliknya beragam interest yang kita miliki itu yang akhirnya ngelit kita nih buat ngambil decisions yang kita nggak pernah terbayang sebelumnya, dan malah bakal jadi breakthrough buat kesempatan sama job work yang kita bakal dapat di waktu yang akan datang. Passion or career? Passion. Fokus ke passion, fokus ke your interest, and develop your expertise di sana. Soal karir, nggak selalu harus masuk di industri. Bisa juga given privilege buat jadi entrepreneur or self-employed yang nggak menuntut lo harus kerja work 9 to 5. Paksaan terhadap jurusan itu tuh sebenarnya banyak nih, karena banyak teman-teman gue pribadi atau bahkan adik kelas dari SMA gue tuh yang kadang masih nih tuh bilang kalau misalkan jurusan-jurusan yang mereka mau ambil itu tuh banyak yang merupakan hasil paksaan dari orang tua. Menurut gue, kenapa itu bisa terjadi adalah karena dari awal menyertakan orang tua di dalam plan lu nggak membangun komunikasi dengan orang tua untuk berdiskusi terhadap prospek lu ke depannya gimana. Lu bakal lebih berasa kayak you're going to go against the will of your parents. Tapi sebaliknya, sejak awal masih di SMP, dari SMA, komunikasiin pelan-pelan arah dan tujuan yang kalian mau set setelah lulus dari SMA, waktu kalian berkuliah, lulus dari kuliah, itu mau kemana sih sebenarnya? Supaya orang tua kalian benar-benar kayak punya gambaran, oh ini loh anak gue mau kesini. Jadi biar mereka punya gambaran nih, selama ini kalian sedang mempersiapkan untuk sesuatu yang besar seperti apa di gambaran kalian. That's true. Yang penting didiskusiin dulu sama dibuktiin ya, kayak kalau ini tuh bener-bener passion lo yang mau lo ambil gitu. Karena biaya kuliah tuh gak murah ya. And it's for your junior yang masih galau-galau milih jurusan. Untuk kalian yang masih sekarang duduk di SMA atau mungkin yang udah mulai kuliah, nggak pernah ada kata terlambat untuk mulai mengarahkan diri. Karena kembali lagi, jalan cerita hidup kalian itu ditentukan oleh kalian sendiri, bukan orang lain yang akan megangin full plan untuk lanjut ceritanya sampai habis. Jangan pernah lelah untuk explore diri, upgrade and aspire to grow, jadi orang yang kalian inginkan di masa yang akan datang. Remember to always open to criticism, push yourself throughout your comfort zone, attack under precious condition, and always open for exposures. Itu pesan gue buat teman-teman di sini semua.